Di sini saya mewakili kawan-kawan saya, itu yang pertama Redel Dias, yang kedua Adi Usman, dan saya sendiri Famjin Said. Kami dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Nusa Cendana Kupang, yang kami akan presentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah rekayasa website. Dalam rekayasa website ada beberapa bagian, tapi yang kami diskusikan menuju kepada mengevaluasi hasil pengujian perangkat lunak. Oke, baik. Pertama di sini kebutuhan akan model kualitas, kontribusi yang relevan. Untuk definisi kualitas berasal dari beberapa sumber standar ISO atau IEC. Dengan fokus pada kualitas sistem perangkat lunak serta pada proses evaluasi yang mendukung penilaian kualitas. Standar ISO mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur dan karakteristik pada perangkat lunak yang terkait dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Baik, yang berikut menguji aplikasi web. Tujuan utama pengujian untuk menemukan cacat fungsional atau arsitektural dengan menjalankan aplikasi menggunakan kombinasi masukan dan status, mengevaluasi hasil terhadap keluaran yang diharapkan. Oleh karena itu, tujuan pengujian adalah untuk menemukan kegagalan, yaitu setiap kekurangan sistem atau salah satu komponennya dalam menjalankan fungsi yang diperlukan sambil memenuhi beberapa persyaratan kinerja yang ditentukan. Baik, ada beberapa langkah pengujian. Yang pertama, mendefinisikan sesi pengujian dan alat pengujian. Dan yang kedua, menjalankan eksperimen. Dan yang terakhir, mengumpulkan data dan menganalisis data uji. Dalam aplikasi web yang kompleks, performa ditentukan oleh komponen paling lambat yang disebut bottleneck. Kemacetan mungkin bersembunyi di salah satu elemen arsitektur, termasuk server web, program script dan template halaman, komponen bisnis, database, atau dalam hubungan antara berbagai komponen dan tingkatan. Baik, berikut evaluasi kegunaan. Menerapkan prinsip-prinsip untuk desain aplikasi yang dapat digunakan tidak cukup untuk memastikan kegunaan produk akhir. Meskipun teknik desain yang akurat digunakan, masih perlu untuk memeriksa hasil antara untuk pengujian aplikasi akhir dan memverifikasi apakah itu benar-benar memiliki fitur yang diharapkan dan memenuhi persyaratan pengguna. Baik, berikut metode inspeksi. Pemeriksaan kegunaan mengacu pada sekumpulan teknik evaluasi yang merupakan evolusi dari fungsi sebelumnya dan metode pemeriksaan kode yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mendebug dan meningkatkan kode. Menurut metode tersebut, evaluator memeriksa aspek terkait kegunaan dari suatu aplikasi, mencoba mendeteksi pelanggaran prinsip kegunaan yang ditetapkan, dan kemudian memberikan umpan balik kepada desainer tentang kemungkinan besar perbaikan desain. Baik, yang berikut analisis penggunaan web. Arah yang relatif baru dalam evaluasi aplikasi web berkaitan dengan analisis penggunaan web. Dilakukan pada catatan akses penggunaan ke halaman aplikasi, dikumpulkan dalam log server web dalam salah satu format standar yang tersedia. Baik, yang berikut metode desain web dan penilaian kualitas. Model konseptual yang diadopsi untuk desain aplikasi web yang telah dibahas juga dapat dimanfaatkan sebagai model struktural dan perilaku yang mendukung penilaian kualitas pada tahapan yang berbeda dalam proses pengembangan. Baik, yang berikut penilaian awal model navigasi. Spesifikasi model konseptual yang memiliki semantik navigasi adalah salah satu aktivitas pertama yang dilakukan saat merancang aplikasi web. Keberadaan model seperti ini bahkan dalam tahap pengembangan di mana prototipe belum tersedia dapat memvalidasi penilaian awal kualitas aplikasi. Yang berikut pengujian aplikasi web. Eksploitasi model konseptual yang menarik sebagai model struktural dan perilaku yang mendukung pengujian aplikasi web diilustrasikan dalam di mana penulis menyelidiki hubungan antara adopsi model konseptual web ML untuk aplikasi dan pengujian aplikasi web. Baik, yang berikut alat otomatis. Alat otomatis dapat diadopsi untuk penilaian kualitas yang mencakup kegiatan pengujian dan evaluasi kegunaan. Umumnya,
Alat tersebut didasarkan pada sekumpulan aturan yang menentukan cara memeriksa modul aplikasi atau kode untuk mengidentifikasi fitur yang dapat menyebabkan kegagalan. Penerapan alat otomatis dapat meningkatkan keandalan proses penilaian kualitas. Alat pengujian. Beberapa alat pengujian mendukung pengujian fungsional, menyediakan fasilitas tangkap ulang untuk merekam detail interaksi pengguna dengan aplikasi web dan sambil memeriksa kesalahan. Baik, yang berikut alat evaluasi kegunaan. Meskipun biaya atau dalam hal waktu dan upaya. Metode inspeksi dan pengujian penggunaan tidak terlalu tinggi dan efektifnya sejauh ini telah terbukti sebagian besar untuk meningkatkan kualifikasi web. Serta seringkali evaluasi tidak dilakukan secara sistematis di seluruh aplikasi dan di setiap langkah pengembangan. Meskipun biaya, metode inspeksi dan pengujian penggunaan tidak terlalu tinggi dan efektivitasnya sejauh ini telah terbukti sebagian besar untuk meningkatkan kualitas aplikasi web. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kalau ada kata yang salah atau bahasa yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.